Kenapa? Ada apa? Ada podcast apa? Hei, podcast apa? Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di podcast Ngosea, ngobrol seputar akuntansi. Bareng aku, Mailiana Cahyati, dan partner aku, Priska Putuhandari. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita. Kira-kira siapa ya? Penasaran gak guys? Penasaran dong. Sebelumnya, kita ganti posisi dulu biar lebih enak. Kita panggil dulu ya guys. Ayo ikutin. 2, 3. Besti. Halo, apa kabar teteh? Halo. Kali ini kita udah bareng narasumber yang cantik-cantik nih. FYI guys, kita tuh udah ngehubungin mereka dari 1 tahun yang lalu, tapi mereka baru bisa datang ke podcast kita hari ini. Gila sih. Tapi kita maklum sih, orang sibuk ya. Iya. Tapi jadi satu kebanggaan buat kita nih bisa ngobrol-ngobrol dan sharing ilmunya. BTW, kan ngobrol mungkin ada yang belum kenal ya. Boleh kali perkenalan dulu? Boleh. Dari aku nih? Boleh. Aku ya. Halo semuanya, kenalin aku Gadis Sajara. Halo semuanya, nama aku Alia Rahayu. Nama aku Raka Syifa. Nama aku Svina Brakosu. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas tentang apa sih Teh Prisya? Nah, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang seputar fungsi manajemen. Sebelum ke fungsinya, manajemen itu sendiri itu apa sih Teh Raka? Manajemen adalah Manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan. Nggak apa-apa, santai weh. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengendalian tentang suatu organisasi. Nah, di manajemen pasti ada fungsinya kan? Bisa disebutin fungsi-fungsi itu apa? Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan untuk menentukan apa saja yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Penyusunan organisasi yaitu membuat suatu struktur wewenang seperti menentukan batas-batas tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi kan setelah kita tahu nih wewenang, tanggung jawab dan tugas-tugasnya tersebut, mereka tuh perlu yang namanya penggerakan. Penggerakan ini tuh bertujuan biar mereka tuh menanamkan kesadaran dalam diri mereka tentang kerja. Seperti kayak tadi perencanaan sama pengorganisasian termasuk tanggapan gitu guys. Nah, penggerakan ini tuh dapat berupa bimbingan, instruksi, terus kemudian pengarahan dan kayak gitu pokoknya. Pokoknya penggerakan ini tuh bertujuan biar mereka tuh mau bekerja dengan sebaik-baiknya gitu loh. Mungkin dilakukan dengan rasa tanggung jawab juga gitu Iya, ya. jadi kayak apa ya, mereka tuh dapat bekerja itu dengan sebaik-baiknya gitu lah makanya. Nah, setelah kita melakukan penggerakan ini, kita perlu juga mengamati mereka, pengendalian kayak gitu kan. Jadi si pengendalian ini tuh, pengawasan ini itu berfungsi biar mengamati mereka, kira-kira mereka tuh sesuai tidak dengan apa yang sudah ditugaskan. Takutnya kan melenceng gitu kan, kita tidak tahu. Jadi kalau misalkan kita mengamati mereka, jadi kita tahu nih kalau mereka tuh salah atau tidaknya. Jadi kita tuh bisa menegur mereka, ngasih ke mereka kalau mereka tuh salah kayak gitu. Mungkin ya, apakah mereka ini tuh bekerja sesuai dengan standarnya atau tidak kayak gitu sih ya. Selanjutnya ada penyusunan personalia, itu penetapan tugas sesuai keahliannya. Dalam staffing
perlu diperhatikan prinsipnya, yaitu the right man in the right place. Nah, setelah penentuan tugas, perlu tuh pengarahan atau directing, kayak memberikan bimbingan dan memberikan saran. Ya, gitu. Setelah pengarahan, perlu tuh penyelesaian. Penyelesaiannya itu meliputi pengikatan bersama antara orang-orang, bahan-bahan, produksi dan pemasaran, uang, mesin dan sebagainya. Penjelasan juga memerlukan prinsip KISS. Nah, tadi kan ada prinsip KISS. Bisa jelasin nggak sih prinsip KISS itu apa? KISS itu singkatan dari koordinasi. Koordinasi yaitu usaha yang teratur dalam mencapai tujuan bersama. Dan I-nya itu integritas. Integritas adalah usaha punya kepaduan. Suatu usaha punya kepaduan antara seluruh potensi yang dapat diikutsertakan dalam semua kegiatan, proses, dan potensi. S-nya sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu usaha agar semua aspek dan potensi yang diikutsertakan dapat berjalan dengan baik. Dan S yang terakhir adalah simplifikasi. Simplifikasi artinya penyederhanaan. Misalnya itu cara pengerjaan yang sederhana. Nah, selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan yang berhubungan dengan laporan suatu kejadian, seperti acara setidaknya kegiatan kerja. Laporan itu harus jelas, singkat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, yang terakhir ada budgeting atau penyusunan anggaran belanja, yaitu usaha bagaimana uang atau modal itu digunakan, untuk keperluan apa dan berapa banyaknya. Oh, banyak juga ya fungsi-fungsi dari manajemen itu. Apa aja sih? Juga ada 9 kan? Iya, 9. Oh, tadi aku sempat dengar ada beberapa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, terus apa lagi sih? Pengendalian, pengawasan, terus penyusunan ya pergerakan, terus ada Terus ada penjelasan, ada laporan, terus yang terakhir ada budgeting. Oke, jadi berarti pada dasarnya manajemen itu bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu dalam pencapaian yang telah ditentukan terlebih dahulu ya Teh? Iya, kayak gitu lah kurang lebih fungsi-fungsinya. Waduh, gak kerasa deh udah di penghujung acara. Gimana nih perasaan teteh-teteh ada di podcast Ngoseak ini? Seru sih, Seru asik juga sih. Berhubung podcastnya udah banyak juga ya, durasinya udah lumayan lama, jadi kita akhirin aja. Teteh-tetehnya juga udah sibuk banget nih mau pindah TV katanya ya. Udah banyak telepon. sorry. Iya, gak apa-apa. Oke, kita cukupin aja podcastnya di sini. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan bisa datang ke podcast kita lagi. Ya. Makasih. A few moments later. Kalian lagi apa? Ini nonton Ngoseak. Seru tahu. Nonton deh. Semalam aku juga nonton, tapi ketinggalan. Sumpah. Iya. Seru banget. Kenapa harus kata aku ya? Pas habisnya teh pas part yang aku tunggu-tunggu. Emang kau pas bagian apa? Yang langkah-langkah sama prinsipnya. Wah, coba nggak salah, aku juga nemu di buku ini ada dong. Mau. Ternyata di buku administrasi umum juga ada nih langkah kan? Iya. Langkah yang mana? Pengendalian bukan? Iya. Nih ada cuy ternyata. Jadi langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalankan pengawasan itu yang pertama penentuan ukuran standar. Jadi kayak perusahaan itu harus punya standar. Jadi biar tahu gitu tujuannya, biar ada sesuatu yang bisa dicapai, punya sesuatu yang kayak biar ada tujuan, biar jelas gitu lah teman-teman. Terus menguji semua kegiatan orang-orang. Jadi kayak apakah si orang-orang itu sampai itu menyimpang apa enggak sesuai dengan standar, apa enggak kayak gitu. Dan terakhirnya itu memperbaiki atau meluruskan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Oh, aku tahu. Jadi yang ketiga ini tuh buat yang memperbaiki yang penyimpangan itu ya? Iya, jadi kayak standar tuh perlu untuk ini, untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak sesuai kayak
prinsipnya gimana? Prinsip yang mana banyak kan? Yang ini bukan. Iya. Yang the right ya. Oh iya, yang place itu. Oh, jadi ini tuh artinya orang yang tepat di tempat yang tepat. Oh, jadi harus sesuai skill Iya, skill-nya gitu ya. Oh. Sini baca bareng ya, biar paham ayo. Boleh. Kita tuh perlu namanya belajar. Sini. Meskipun podcastnya belum sempurna, tapi semoga ada nilai tambahan dari effort ya.